Kita sudah 24 tahun Ya, otonomi daerah. otonomi daerah, ya. Tetapi nampaknya kita belum berhasil menciptakan entrepreneur Ya. yang profesional, Ya. yang big lah, Ya. besar sedikit kan, Yang mampu bersaing lah, yang ya. mampu bersaing, bisa Kualitas, ya. masuk ke Ya. hal-hal seperti itu. 33 triliun setiap tahun masuk ke Riau, provinsi, kabupaten, kota dari bagi hasil. Lalu untuk apa? Bapak tanya itu. Kalau 33 kali 10 aja 330, kali 20 aja 660 triliun. Kalau 20 tahun sudah 660 triliun. Seharusnya kan kinclong kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan bapak sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita sihat semuanya dan dapat mendengarkan Tok Wan Channel yang mencerdaskan ini. Cincin tuan-tuan dan bapak sekalian, alhamdulillah pagi tadi pemerintah daerah Provinsi Riau dan bersama masyarakat memperingati 67 tahun berdirinya Provinsi Riau. Artinya hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke-67. Luar biasa, ya, tak sadar oleh kita bagaimana upaya dan perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu, ya, baik bagi lembaga adatnya, baik dari segi tokoh masyarakatnya, bangkit, ya, untuk memperjuangkan bagaimana Provinsi Riau ini berdiri terlepas daripada Sumatera Tengah. Kita tahu bahawa Riau ini dulu berada di Sumatera Tengah, ya, iaitu merupakan daerah residen Riau, residen Sumatera Barat, residen Jambi. Itulah Provinsi Sumatera Tengah waktu itu. Tapi apa yang kita rasakan waktu kita Riau ini berada di Provinsi Sumatera Tengah, kita masih ketinggalan, cukup ketinggalan. Dalam segi baik, segi pendidikan, segi ekonomi, sosial masyarakat, apalagi menyangkut masalah transportasi. Masya Allah, janji tuan-tuan, dirasakan waktu itu oleh masyarakat kita. Oleh kerana itulah para tokoh-tokoh kita itu berjuang untuk melepaskan Riau ini dari Sumatera Tengah untuk dapat berdiri sendiri, mempunyai hak otonomi. Sebab kalau kita sudah punya hak otonomi sendiri, kita bisa mengatur rumah tangga kita, kita bisa memperjuangkan bagaimana pembangunan Riau ini betul-betul menyentuh kepada kepentingan rakyat. Nah, cincin tuan-tuan, tujuan para tokoh-tokoh kita dulu untuk memperjuangkan Provinsi Riau ini tujuannya apa? Iaitu bagaimana mesejahterakan masyarakat Riau. Itu tujuannya, ya. Kemudian bagaimana masyarakat Riau merasa memiliki daerahnya sendiri, dan bagaimana putra-putra daerah kita mampu bersaing untuk merebut peluang-peluang dalam perkembangan pembangunan pada waktu itu. Kerana Riau punya sumber daya alam yang cukup besar waktu itu, ya, dari segi minyak, migasnya, dari segi tambang luar biasa, tuan-tuan. Nah, untuk itulah sekian tokoh kita berhasil, ya, membentuk Provinsi Riau ini. Sudah berumur 67 tahun. Sekarang mari kita rasakan dari 67 tahun itu apa kira-kira kenikmatan yang didapati oleh masyarakat Riau. Tentu ada hal-hal yang perlu kita luruskan, ya. Di depan Riau ini lebih maju lagi, lebih memberikan nilai tambah bagi kepentingan masyarakat kita di Riau, dan anak-anak kita, putra-putra kita mampu bersaing untuk menghadapi perkembangan kemajuan zaman. Nah, oleh kerana itu pada hari ini, pada malam hari ini, saya sengaja mengundang pengamat
ekonomi lah ya di daerah kita ini yang tidak asing lagi. Beliau ini seorang dosen di Universitas Riau di Fakultas Ekonomi ya, dan beliau ini cukup banyak membicarakan menyangkut masalah ekonomi, keuangan, dan termasuk menyangkut masalah perbankan, termasuk perusahaan daerah dan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beliau lebih banyak menguasai ini. Oleh kerana itu, Cik tuan-puan, saya undang Profesor Dr. Edianus. Assalamualaikum Pak Edianus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masih associate profesor Pak, belum profesor penuh. Oh, belum penuh ya? Oh. Iya. Saya tadi sudah menduga profesor penuh. Belum Pak. Belum ya? Belum. Masih Sedang apa? lurus. Oh, masih lurus. Iya. Tapi kan sudah gambaran profesor sudah ada. Insya Allah. Tunggu mau doa. formalnya lagi. Mau Ya. doa Pak. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa Edianus ya. Ya. Baik Pak Edianus, Ya, selamat datang di Tok One Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini berbincang-bincang Pak. Ya. Ini saya menyambut ulang tahun Provinsi Riau yang ke-67 Pak ya. 67 tahun. Nah, sebagaimana kata orang tua-tua kita dulu tu tujuan untuk bentuk Provinsi Riau ini untuk mensejahterakan masyarakat Pak. Iya. Ya tak? Kalau bentuk ini tidak ada membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat, untuk apa kita bentuk kan? Tapi dari masa ke masa kita lihat proses kemajuan Riau cukup bagus ya. Bagus. Kalau kita lihat dari awal dulu kan ya. Iya. Nah itu di zaman Orde Baru, Orde Lama, Udah lama. ya yang sangat sentral kan. Tapi waktu itu otonomi daerah tidak berjalan dengan baik, ya tak? Tetapi ini dihadapi oleh tokoh-tokoh kita waktu itu, ya tak? Namun demikian terjadilah perubahan di zaman Orde Baru. Ya. Zaman Orde Baru dah mulai ya, masuk melihat dah maju, otonomi walaupun waktu itu sentral ya. Iya. Tapi masih punya peluang anak-anak daerah ya untuk menjadi pejabat, walaupun waktu itu sentralistiknya cukup tinggi ya, artinya menentukan pemimpin juga lagi Jakarta gitu kan ya. Kemudian begitu juga dari segi pembangunan, walaupun waktu itu pembangunannya itu sifatnya sentral ya, diatur oleh pusat yang bersifat impres, segala impres kan, SD impres, jalan impres ya dah. Jadi tidak dapat dikelola dengan baik lah oleh pemerintah. Otonomi betul diberi tapi otonomi dikendalikan. Ini istilah juga. Baik Pak, kemudian reformasi timbul. Reformasi inilah membawa satu perubahan yang signifikan sekali ya, yaitu dengan otonomi ya, seluas-luasnya itu. Tapi besok Pak Edianus kami akan membincangkan soal ekonomi ini, apakah otonomi yang reformasi itu sudah melenceng sudah melenceng atau gimana kan? Besok kita bahas dengan Profesor Dr. Johan Mansah Johan. Ini kita apa ini? Kita ingin mengejar nih kan, karena tujuan reformasi itu sebagaimana yang Pak Edianus ikut berjuang sama-sama ya untuk meningkatkan otonomi daerah. Zaman Bapak dulu di DPR. Iya, di DPR ya. Kemudian bagaimana dana keuangan bagi hasil. Tetapi ini semua Pak Edianus, apa yang telah kita rasakan sekarang ini, tapi masih banyak masalah-masalah yang kita hadapi Pak. Riau ini sumber daya alamnya luar biasa ya. Iya Pak. Baik sumber daya alam, baik sumber daya manusianya cukup tinggi lah ya. IPM kita cukup tinggi juga. Ya Cukup tinggi juga. Ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita agak menggeliat sikit ya dapat saya ya. Semenjak 2023 sampai 2004 nih. Masa kita Sumatera nomor 6 dah saya tu dari segi pertumbuhan ekonomi kan. Nah, lalu dari segi perkembangan ini Pak Edianus, ada kelemahan yang kita hadapi sekarang ini. Kemiskinan masih ada Pak. Walaupun tadi pidato Pak PJ Gubernur Riau Pak SF Hadiranto mengatakan target beliau 2024 ni kemiskinan ekstrem akan hilang. Walaupun 2023 katanya masih ada 0,6%, ya tak ya, kondisi masyarakat miskin. Tapi baiklah, itu bagaimanapun program ini akan berjalan terus ya, terutama daerah-daerah yang kita anggap sebagai kategori daerah-daerah miskin dah di Provinsi Riau ini. Nah, menurut pandangan Pak Edianus sekarang ini, dalam perkembangan ekonomi di Riau ini, sejauh mana kira-kira ke depan ni Pak? Kita ingin ke depan ni lebih apa lagi, lebih maju lagi gitu Pak ya. Tapi kita kan
masyarakat menghadapi masalah juga kan itu kan. Apakah menyangkut masalah SDM kita masih belum memungkinkan, kemudian juga ini sedikit Pak Deno saya ingin minta gambarkan tu antara SDA kita dengan SDM ini tidak sinkron Pak. Jadi kita punya sumber daya alam yang banyak dan sumber daya manusia, tapi pengangguran banyak juga gitu. Jadi kira-kira bagaimana pandangan Pak Edanius? Silakan Pak menyampaikan hal ini dalam podcast kita pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Tuk Wan ya. Tuk Wan, ya. Sudah diundang pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Apalagi kita akan bicara soal perekonomian Riau sempena ulang tahun ke-67 Riau. Ya. Kita bersyukur Pak bahwa setelah diterpa oleh COVID-19 itu perekonomian kita baik dunia, Indonesia maupun Riau itu kan terpuruk sangat dalam. Wah, ya luar biasa ya, Pak. Luar biasa sehingga minus. Nah, namun demikian pada triwulan kedua tahun 2020 itu sudah mulai merangkak naik kembali. Merangkak naik ya. Karena orang mulai membiasakan diri untuk hidup dalam suasana keterbatasan seperti itu. Maka muncullah perekonomian yang bercirikan digital. Oh, digital ya. Orang pesan makanan lewat lewat online, apa ya? WF. Jadi karena kita tak bisa keluar kan, akhirnya mulai lagi merangkak. Nah, pada tahun 2021 di triwulan ketiga itu perekonomian kita sudah kembali kepada posisi bahkan lebih tinggi daripada sebelum COVID. Gitu ya. Gitu ya. Nah, di atas 5% gitu. Nah, cuman setelah COVID dengan sebelum COVID ada sedikit perbedaan, lebih fluktuatif. Jadi triwulan ke triwulan tuh naik turun, agak lebih bergelombang. Hanya saja dia sudah berada pada posisi yang sama dengan kondisi sebelum COVID ya. Jadi kita bisa tumbuh 4,24%, 4,59% gitu Pak ya. Jadi kemudian Riau-nya 4,02%, kemudian turun 3,42% gitu kan. Jadi naik turun seperti itu. Nah, sekarang pun di triwulan kedua ini juga mengalami yang sama. Di triwulan pertama sedikit naik, triwulan kedua sedikit turun lagi. Tapi itu biasalah dalam perekonomian kan biasa, tidak mungkin statis dia Pak. Jadi dia kan berfluktuasi. Hanya saja kan tidak ada fluktuasi yang dalam seperti ketika COVID. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi soal SDA, soal SDM gitu Pak ya, kita sebenarnya memang maaf gitu ya, seperti kurang mampu memanfaatkan momentum. Kenapa saya katakan seperti itu Pak? Momentum kita ketika otonomi itu dilaksanakan, undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu jalan, itu Riau dapatkan 15% ketika itu kan. Dan itu jumlahnya untuk seluruh Riau, provinsi dan kabupaten kota itu mencapai 33 triliun. 33 triliun ya. Total semua dana, total semua dana bagi hasil. Jadi lebih kurang ya Pak ya. Angka pastinya tentu harus kita hitung. Tapi kalau kemarin saya hitung itu rata-rata 33 triliun Pak. 33 triliun. Itu kan momentum Pak. Kalau uang 33 triliun per tahun ini, sejak tahun 2000, sekarang sudah 2024, jadi sudah 24 tahun Pak. Seharusnya kan sudah moncreng kita Pak. Dan anak-anak muda kita seharusnya sudah artinya SDM mereka sudah sudah berkualitas lebih baik seharusnya gitu. Cuman sayang kan kita kurang kurang memanfaatkan mau kita katakan kurang tepat sasaran mungkin juga bisa Pak
gitu ya. Tepat sasaran. Karena banyak alokasi dana itu yang kurang bermanfaat pada masanya. Nah, mungkin ke depan memang bisa. Ya kan? Jadi artinya iya. belum saatnya belum saatnya itu gitu. Ada yang lain yang harus menjadi prioritas. Kita ambil contoh mungkin Malaysia, Pak. Malaysia kan memprioritaskan jalan terlebih dahulu. Iya. Jalan antar negara bagian itu di Malaysia itu kan mulus sekali, Pak. Mulus, tol ya. semua. Dan itu ditempuh dalam jangka waktu yang ringkas. Bahkan banyak jalan di Malaysia itu sekelas tol tapi tidak bayar. Iya. Kan lalu lintas orang dan barang. Kemudian soal listrik, soal air bersih, kemudian soal perlindungan terhadap lingkungan. Nah, baru soal sumber daya manusia. Kita kan kurang ke situ, Pak. Iya. Ya kan? Mungkin kalau kita lihat sekarang nih masih gitu sedihnya. Tapi kalau pemerintah provinsi sudah mulai, Pak. Anggaran untuk operasional itu sudah lebih kecil daripada anggaran untuk pembangunan, belanja pembangunan, belanja operasi atau belanja rutin dulu namanya gitu ya. Kemudian belanja modal sekarang namanya, belanja modal itu sudah lebih besar daripada belanja operasional, belanja operasi. Nah, sebelumnya kan tidak, Pak. Di beberapa kabupaten sekarang itu belanja operasinya besar, Pak. Besar ya. Iya. Artinya apa? Investasi kita itu lemah. Lemah ya. Ya, dari sisi pemerintah untuk menggait investasi swasta. Ya. Apakah PMA ataupun PMDN. Nah, inilah yang menurut saya kita seperti kehilangan momentum. Gitu ya. Bukan kehilangan lah, kurang mampu memanfaatkan secara optimal momentum yang ada. Ya, sampai sekarang, Pak, masih terasa. Masih terasa ya? Masih terasa ya. Akibatnya apa? Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa SDM kita ternyata belum sepenuhnya mampu masuk untuk mengelola SDA yang kita miliki. Iya, betul. Sawit masih orang. Migas tapi sudah mulai. Iya. Kita sudah punya beberapa perusahaan migas. Iya. Ya kan? Contohnya BSP. Nah, kemudian sekarang nih sudah mulai beberapa perusahaan daerah kita ceritakan tadi untuk mampu masuk berbisnis di migas. Nah, oleh karena itu momen-momen sekarang ini mumpung masih ada dana bagi hasil itu dan migas semua masih ada, bahkan kita punya kesempatan besar lagi momentum kedua nih, Pak. Dikeluarkan aturan oleh pemerintah pusat namanya participation interest 10%. PI 10%. Dan itu jumlahnya besar, Pak. Ya, kepada perusahaan daerah. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan bahwa bagaimana perusahaan daerah, inilah momen sebenarnya perusahaan daerah kita, ya kan, baik provinsi maupun yang ada di kabupaten, karena Bengkalis dapat, Rohil dapat, Kampar dapat. Nah, itu mereka sebenarnya bisa, kita sebenarnya bisa menggerakkan perusahaan daerah untuk melakukan proses pembangunan. Kalau mungkin dari sisi pemerintah itu ada batasan-batasan birokratis, tapi kalau dari sisi perusahaan mereka bisa berbuat sepanjang itu tidak melanggar hukum. Contoh, sekarang nih dengan adanya dana masuk ke Riau Petroleum yang demikian besar, maka ada rencana dari Riau Petroleum untuk membangun anak perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Itu saya dengar itu, Pak. Nah, ini kan momentum ya. Karena apa? Karena selama ini salah satu faktor yang mengganggu perekonomian kita adalah inflasi yang tinggi. Sumber daripada inflasi yang tinggi itu adalah naiknya harga barang, makanan. Dari segi makanan, kebutuhan pokok. Nah, sekarang kalau pemerintah daerah mau mendirikan perusahaan pangan, perusahaan daerah pangan itu kan lewat wakil rakyat, dibahas, Kalau perusahaan daerah yang langsung buat
anak perusahaan di situ. Nah itu kan mereka langsung bisa mendirikan Pak. Iya. Nah kalau dikelola secara profesional, ini kita harus dalam tanda petik juga Pak ya. Kalau tak profesional tentu tak berhasil juga. Mungkin, jadi, iya. Tapi kalau profesional, insya Allah kita bisa menjaga stabilitas harga pangan ini Pak. Sehingga pendapatan yang besar dari masyarakat kita dari kebun ya, tidak terkoreksi oleh harga pangan yang tinggi. Iya. Karena kenyataan sekarang kita kan pangan kita kan masih kurang nih Pak. Iya Pak. Jadi kita masih datang dari luar kan? Ya sebenarnya kita juga nggak masalah untuk datang dulu, dari luar. Kan kita kan masih bisa mendekati swasembada sebetulnya Pak ya. Walaupun ya kita terfokus monokultur perkebunan Pak. Perkebunan. Jadi pangan sedikit tertinggal. Baru terakhir ini ada dicanangkan oleh Pak Gubernur Pak Samsuar ketika itu untuk gerakan menanam ya. Itu nampaknya sudah mulai terasa sekarang. Jadi sudah ada produksi pangan yang meningkat kan. Dan gitu, kalau segi pangan ini kan menyangkut lahan nih Pak Edianus. Iya, lahan kita kan masih tersedia Pak. Kesediaan lahan kita masih ada, gitu kan Pak. Di daerah Siak, Rohil. Coba tinggal perluasan ya. Profesionalnya Pak. Proporsional. Ya, misalnya 1 hektar sekarang hasil berapa? Iya. Dengan teknologi hasil berapa? Iya. Nah kalau dikelola oleh perusahaan yang profesional, nah kita bisa meningkatkan intensifikasinya Pak. Tidak hanya ekstensifikasi. Dan itu akan sangat membantu untuk mengurangi pengeluaran penduduk. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat tuh pada dasarnya kan bisa didekati dua sisi Pak. Satu meningkatkan pendapatan atau mengurangi pengeluaran. Iya. Kan begitu. Sehingga tersisa uang untuk kebutuhan lain yang lebih berkualitas. Jadi tidak hanya soal perut, kan? Nah, tidak hanya soal basic needs, tapi sudah nanti ke sosial, ke aktualisasi diri, kan begitu. Nah, ini yang perlu kita harus menjadi perhatian kita Pak. Alhamdulillah pemerintah sudah ada 2 hal besar yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi di Riau Pak. Satu adalah tidak adanya bencana asap. Ini luar biasa 10 tahun ini luar biasa Pak. 18 tahun, 19 tahun sebelumnya kita setiap tahun dan itu berapa pengeluaran penduduk Pak untuk membeli masker, membeli oksigen, anak-anak yang kena ISPA, naik biaya kesehatan, sehingga berkurang peningkatan gizi berkurang jadinya, yang lain-lain pendidikan juga. Nah, selama 10 tahun terakhir sudah tidak ada asap. Dan alhamdulillah kita sudah punya 2 jalan tol. Luar biasa ya. Jadi cuma Pak, ini kerjaan kita lagi. 2 jalan tol ini kalau hanya sekedar kita nikmati, habis sumber kita. Tapi kalau kita manfaatkan secara optimal, itu akan mendatangkan nilai tambah. Betul. Sekarang bagaimana pemerintah mengarahkan daripada masyarakat kita bisa memanfaatkan. Kalau mau menikmati saja, itu 200 sekian ribu ke Dumai. Ya kan? Dari segi masyarakat kan yang mampu tak? Satu saya pernah tes Pak. Dari Pekanbaru saya pergi ke Tanjung Alai 13 Koto Kampar. Tidak jauh dari situ, hanya beberapa menit, tidak sampai 40 menit, saya sudah sampai di Muara Takus. Ya kan? Kalau ke kiri kita ada objek wisata. Muara Takus? Enggak, sebelah kiri, ke kiri kita Pak, dari keluar tol ke kiri kita ada Ulu Kasok dan lain-lain. Ulu Kasok. Nengok alam apa itu ya? Gitu ya. Lembah apa itu yang apa namanya itu listrik ini danau. Danau ya. Danau di situ kan, danau PLTA Koto Panjang. Nah di situ kan bagus pemandangannya. Cuma kan kita belum tata dan kelola secara profesional. Kalau apalagi ke ini kan
potensi sejarah, Pak, yang sangat Jadi besar. apa ya, Candi Muara Takus Takus, itu, Pak, itu Sriwijaya, Pak. Iya. Iya kan? Awal Sriwijaya dan sudah sangat tua. Dan kalau kita bisa memanfaatkan itu, karena dari Dumai, ya Pak, tinggal 1,5 jam, tambah 52 menit ke Muara Takus. Sudah bisa kita buat paket wisata, Udah bisa ya. ya, untuk acara-acara tertentu. Iya, Cuman kan pendekatan harus bagus ke masyarakat. Iya. Jangan sampai oleh masyarakat nanti dituduh pula kita Iya. mengembangkan agama Buddha di situ kan. Tapi kita kan memang tidak tidak bisa membendung hal-hal seperti karena itu. kebutuhan masyarakat kan perlu Dan melihat. menurut saya kan tidak perlu kita bendung gitu. Iya. Asal kita tetap berusaha meningkatkan, ya, bagi yang Islam kan, Iya, Pak. iya. Nah, bagi yang Muara Takus itu, kalau orang Thailand orang mau Thailand. datang ke situ kan rugi juga kita kalau ya. nggak kita manfaatkan begitu, Pak. Nah, ini menurut saya bagaimana memanfaatkan 2 jalan tol dan bakal 3, Pekanbaru, Rengat, Jambi. Nah, ini harus kita cepat untuk menentukan dulu komoditas yang bisa yang kita harus lakukan ya. marketkan, kita jual. Ya, kemudian dari produk-produk kita kan punya banyak, Pak. Nah, industri kecil, makanan kecil, semua itu bisa kita poles menjadi produk-produk yang marketable, dapat dipasarkan baik secara nasional maupun secara internasional. Dan itu akan ada gelamai, ada lempu, ada kerupuk sagu, yang makanan-makanan ciri khas lah ya. Kecil ciri khas. Namun demikian potensi yang lain juga banyak. Kita masih bisa berkebun pisang dengan baik. Itu tadi, Pak, kita masih punya lahan. Ini kita kabarnya pisang kipas yang cukup cukup populer di Pekanbaru ini ya. Pisangnya datang dari Pak? Dari luar? Ya, dari Medan katanya. Dari Medan, dari Lampung kabarnya. Ya, dari Lampung itu kan di pinggir jalan tol itu, di Lampung itu kan kebun pisang banyak. Iya, itu. Nah, saya kemarin ke Danau Bingkuang, Pak. Di situ ada ibu-ibu depan masjid dekat Danau Bingkuang itu menjual goreng pisang. Pisangnya masih dari kita. Pisang batu yang besar-besar. Saya tanya, Bapak atau Ibu beli di mana? Ada kebun kita di sini aja, Pak, katanya. Nah, memang kalau habis barulah kita ini. Artinya apa, Pak? Ada potensi kita untuk mengembangkan pisang kepok berkualitas. Berkualitas ya, luar biasa Pak ini kan. Jadi saya pikir inilah saatnya mungkin kita, untung Bapak buat diskusi kita ini ya. Iya. Saatnya kita untuk mengidentifikasi secara dalam potensi kita, kemudian membincangkannya bersama untuk strategi dan program pengembangannya. Sehingga kita tidak sembrahut melakukan apa. Artinya pengelolaan keuangan kita tuh harus tepat guna dan sasarannya profesional ya. Sehingga setiap rupiah yang kita keluarkan memberikan manfaat. Dan juga menyangkut perencanaan pembangunan juga kita, Pak. Ya di situ mulai kan, Pak. Mulai perencanaan. Identifikasi mana yang itu bagian perencanaan tuh, Pak. Jadi bapeda kita. Nah, karena apa, Pak? Ada penelitian mahasiswa saya, tidak bisa saya sebutkan siapa, Pak. Ternyata setelah diteliti di lembaga pemerintah kita itu, khusus di bagian perencanaan, itu ada namanya variabel kognitif, Pak. Jadi itu mungkin dengan fleksibilitas kognitif namanya. Nah, dengan kondisi fleksibilitas kognitif seperti itu, harus ada terapi itu sendiri. Nah, jadi begini, Pak, walaupun bagus mobilnya, tapi kalau dia gatek dengan mobil yang bagus itu, Pak, banyak pun bensinnya, ada pun duitnya, mobil itu bisa nabrak, Pak. Itu maksud saya. Yang mau bawa mobil ini harus kita betul ya. Karena secara pribadinya
kondisinya, fleksibilitas kognitifnya itu perlu diperbaiki. Kemampuan dia beradaptasi, itu salah satu. Iya. Menghadapi perubahan, ya, kemampuan untuk ikut berubah tanpa menghilangkan integritas. Nah ini harus kita Jadi pelajari. harus ada apa Pak ya? Artinya kalau saya tangkap itu perencana ini harus punya suatu pandangan inovatif ya. Inovatif terutama soal strategi pengembangan sumber daya Sumber manusia yang manusianya. Bapak singgung tadi Pak. Iya. Nggak cukup hanya memberikan bantuan uang Iya. dalam bentuk modal, dalam bentuk apa, tapi dari aspek adopsinya, pasar itu kan selalu bergerak dan berubah Iya Pak. betul. Tapi dia tidak mampu, dia tidak fleksibel, dan dia tidak bisa menerjemahkan itu ke dalam perubahan di luar itu. Tak mampu dia terjemahkan ke dalam bagaimana dia harus berubah menghadapi itu juga. Iya. Dan itu dia tertinggal Pak. Dan ini tantangannya bagi kepala daerah Pak, bagi gubernur sendiri ya. Betul. Karena gubernur punya pemikiran, Punya uang, punya uang. Nggak gini Pak gubernur itu punya pemikiran juga betul. Ingin menghadapi satu kemajuan ke depan itu kan ya. Tapi kadang-kadang apa yang diinginkan gubernur ataupun visi misi gubernur itu tidak kandas di bawah Pak. Gitu Pak. Contoh tadi, kenapa nggak begitu laju gerakan menanam nih Pak? Ya kan? Karena generasi muda kita, maaf gitu, masih dalam kontaminasi sawit tadi Pak. Sawit kalau sudah ditanam, yang mumpuk ada bisa diupah, nanti hasil sawit itu dinikmati sampai habis. Iya kan Pak? Jadi savingnya, reinvestmentnya Iya, nggak terini. Dan itu seharusnya coba kalau uangnya jumlah kebun sawit kita kan luas sekali Pak. luas Pak. Ada Lebih luas. 2,8 juta hektar mungkin kalau salah kan. Coba berapa hasil uang kalau hasilnya 1 hektar ada 2 ton misalnya Iya, Pak. itu mayoritas dimiliki oleh masyarakat ya. 300 Berapa persen? 327.000 kepala keluarga Pak. Yang memiliki yang sawit itu. sawit itu ya. Petani sawit mandiri lah. Itu belum apa ya? Belum perusahaan. Belum plasma yang plasma, Pak. ya. Nah, kalau 327.000 lebih itu dikali 4 Betul, orang Pak. tuh udah dekat 1 juta orang Pak. Iya betul. Nah, ini kan yang sebelum ini menggerakkan perekonomian karena dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga itu yang mendorong tumbuhnya perekonomian kita. Bapak kalau ke mall Sabtu Minggu, itu benar. Itu orang kebun mulanya. tanyalah Bapak, dengar bahasanya. Kadang-kadang kan seperti itu ya, bukan diskriminatif apa Betul. tidak. Tapi dia bawa uang, dia belanja. Iya. Gimana apa yang belanjakannya? Apa yang harus dinikmatinya? Gimana kalau itu tidak semua perlu kita geser, tapi kita bisa menggesernya kepada saving, dan saving ini bisa kita gunakan untuk kepentingan peningkatan produksi pangan. Kita sejahtera Pak. Iya. Nah itu dapat kita lakukan karena kita punya 2 lembaga keuangan yang bagus Pak. Iya. Yang ada gitu, bukan ya soal bagus itu nanti lah ya, maaf. Yang ada lah. Yang ada satu adalah penjaminan kredit. UMKM bisa dijaminnya kredit kepada BRKS sekarang, Bank Riau Kepri Syariah. Kan artinya apa? Kalau banyak orang menabung di situ, uang itu bisa digunakan untuk pengembangan UMKM, pertanian yang produktif, dan itu di backup oleh penjamin kredit. Kita punya tuh. Nah, hanya saja seperti yang Bapak lihat, ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, seperti bank kita, itu saya heran juga Pak, maaf, gitu ya. Bank itu kan milik pemerintah daerah. Iya, betul. Ya kan? Tapi tidak terjadi pemupukan modal terhadap bank itu, Pak. Dan saya amati beberapa tahun yang lalu modalnya segitu-segitu aja. Oh gitu ya? Ya, 3,3 sekian triliun gitu kan. Kenapa tidak dipupuk modal di situ? Karena penguatan modal akan mengakibatkan gearing rasio untuk pemberian kreditnya semakin besar kan Pak? Besar ya, betul. Nah, sayangnya itu pemupukan modal itu 2 sisi.
laba ditahan, kemudian setoran modal daripada pemilik. Nah, laba ditahan ini mungkin karena prinsip perusahaan daerah itu harus mendatangkan dividen untuk menambah PAD, ya. maka hampir 80% laba bersih ditahan untuk dibagi sebagai dividen, Pak, Dividen, ya. kepada pemerintah daerah. Ya. Alasannya nanti ya ada benarnya juga kan, karena pemerintah daerah dapat uang bisa membangun. Ya. Tapi ada satu sisi yang lupa bahwa institusi privat, private sector ini, pengusaha-pengusaha ini, perusahaan-perusahaan daerah ini, kalau kita pupuk modalnya, dia juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan daripada BUMD tidak hanya dividen kan, itu juga gitu. Nah, inilah mungkin yang menurut saya dengan dana bagi hasil yang besar. Kemudian tidaklah harus kita porsir peras betul, maaf gitu ya. Perusahaan daerah kita itu untuk menghasilkan dividen yang besar. Kita perlu kontribusi dari mereka untuk mendorong tumbuhnya perekonomian. Jadi PAD maunya datangnya dari sana, bukan hanya dari sekedar laba ini. Ya kan? Jadi kalau 50-50 aja, Pak, itu udah banyak tambahan modal. Banyak ya. Bagi Bank Riau Kepri Syariah itu. Iya. Tapi kalau 80 kan dari sekian triliun gitu kan. Maksud BSP gitu ya. BSP. Kemarin 300 miliar dia dapat untung gitu kan. Cukup besar ya. Nah, memang kalau di 80% ya besar dapat kan, besar, Pak. ya, Tapi kan laba ditahan kecil. Padahal laba ditahan ini adalah sumber modal yang paling murah. Iya betul. Nah, yang bisa digunakan oleh perusahaan daerah itu untuk berkembang. Gitu, Pak. Baik, Pak Edi. Saya tertarik tadi menyangkut bank perbankan tuh, Pak. Badan Milik Usaha Daerah ini. Memang saya lihat BRK ini dari dulu bank konvensional sekarang menjadi BRK kan suatu upaya yang sangat luar biasa nih, Pak. Perjuangan BRK menjadi bank daerah kita menjadi bank syariah kan ya. Tapi dalam perjalanan nampak saya ini kan masih menghadapi satu kendala. Kendala itu bukan berarti tidak setuju dengan syariahnya. Saya tepat sebetulnya sesuai dengan apa kita kan, nilai-nilai budaya daerah kita kan, sudah waktunya kita sebetulnya itu. Tetapi toh pola, ini Pak, pola kerja ataupun apa namanya itu sistem mereka untuk memanage bank ini, bagaimana menarik ya orang untuk untuk menanamkan ke Bank Riau. Itu sangat terbatas sekali. Lebih banyak itu pada apa, Pak? Pinjaman pegawai negeri. Ya, ini kan barang yang bisa ditarik dengan mudah kan. Tapi bagaimana kita bisa menarik perusahaan-perusahaan daerah, ya, perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Riau ini. Sebenarnya bukan ke Bank Riau, Pak, mereka mengapakan uang mereka, Pak. Nah, ini salah satu hal yang saya ke depan ini bagaimana terobosan ini, Pak, supaya BRK kita ini betul-betul mampu bersaing dengan perbankan. Berbeda dengan BJI Bank Jabar, Pak. Itu cukup besar Pak berada di Riau ini, Pak. Jadi begini, Pak. Tantangan yang cukup besar oleh teman-teman di BRK yang bekerja di Bank Riau Kepri itu adalah ketika mereka harus mentransformasi diri dan mentransformasi institusi dari konvensional ke syariah. Dan itu betul-betul tidak gampang, Pak. Armada itu, gitu ya, memang harus betul-betul dididik, dilatih, diperkuat mentalnya untuk syar'i.
Syar'i. Ya, menjadi Jadi syariah. jiwa syar'i itu Jiwa harus syar'inya tertanam itu ya. tertanam. Termasuk Pak nasabah. Nasabah juga ya. Nah, begini Pak, saat ini masih sangat besar dana masyarakat dalam bentuk non profit sharing di situ. Karena kan tidak macam misalnya Pak ya, kita kasih contoh saya misalnya punya deposito di Bank Riau Kepri ketika konvensional, usaha lah besar misalnya kan 10 miliar. Belum tentu saya mau mengubah pola deposito itu langsung dari konvensional ke syariah. Tapi yang bersifat bank memberikan pinjaman ke Bapak, bisa Bapak tekan langsung untuk dengan pola syariah. Kalaulah saya menarik uang saya, karena dia sudah berubah jadi syariah, sementara saya bukan orang syariah, bank kita bisa collab, Pak. Dan syukur alhamdulillah setahun terakhir ini, meskipun diguncang hal-hal seperti itu, bank kita masih sehat. Masih sehat. Nah, itu yang perlu dicatat dulu. Kemudian memang tingkat pengelolaannya secara syariah masih rendah. Saya sekarang sedang hitung. Di Bank Riau itu dari 2 metode utama untuk syariah itu. Satu apa yang disebut dengan Maqasid Index. Yang kedua adalah Islamic City Performance Index. Ini lagi saya hitung. Mungkin sekitar tanggal 24 nanti akan saya presentasikan. Jadi kalau saya sekarang lihat-lihat itu dari segi itu mereka masih rendah. Tapi rendah, ya? hitungannya belum begitu valid karena datanya mungkin perlu saya lebih lengkapi. Belum sampai 50%. Karena masih besarnya, ya ini kalau kita berburuk-buruk cakap Pak, maaf gitu, masih besar dana haram di sana. Kan begitu. Jadi pelan-pelan nampaknya teman-teman di sana menata itu. Apa akibat yang paling besar kalau saya lihat dari hitungan-hitungan itu Pak? Itu BOPO-nya meningkat, biaya operasional berbanding pendapatan operasional, artinya efisiensinya turun. Masih turun. Kenapa gitu? Karena di sisi PASIPA itu ada dana non profit sharing, dan itu kan bayar bunga tuh, Bayar bunga ya. kepada orang yang menabung dan mendeposito ke situ. Tapi di sisi Aktiva, dia sudah punya piutang dalam bentuk syariah. Itu bagi hasil. Bagi hasil. Nah, kan begitu Pak. Jadi, apakah pendapatan yang dari bagi hasil itu dibanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk yang masih non profit sharing, itu masih besar biaya non profit sharingnya. Sehingga selisih pendapatan itu menjadi lebih kecil. Karena itu BOPO-nya tinggi. Akibatnya untuk membiayai yang lain-lain masih kurang. Apa sebab gitu? Karena mereka kan harus transfer teknologi. Mereka harus transfer armada ke syariah. Mungkin di sana belum bisa semua pegawai langsung betul-betul menerapkan prinsip-prinsip syariah itu kan Pak. Gitu. Nah, ketika Bapak tanya tadi apa yang harus dilakukan, saya katakan tadi dari awal Pak, modal bank itu tidak naik-naik karena tidak ada setoran modal dari pemilik bank itu. Kemudian dividennya sangat besar, sehingga tidak ada laba ditahan yang besar, yang dapat membuat bank kita itu semakin kuat. Tapi dari segi aset perbankan cukup tinggi juga Pak ya? Aset sampai 29 sampai 30 triliun Pak. Nah, ada di data kita punya Pak. Nah, jadi menurut saya marilah duduk ya, karena aneh. Ada satu keanehan lagi oleh pemerintah kita Pak. Baik nggak tahu provinsi ya, tapi ada beberapa kabupaten seperti itu. Saya pernah sampaikan di kabupaten itu. Bank itu kan milik Anda, milik pemerintah daerah Anda.
Kenapa pula Anda alihkan dana Anda ke bank bank lain? Nah ini kan Anda membunuh perusahaan Anda sendiri. Ya, tidak merasa memiliki Nah, ya. itu Pak. Nah, Karena mereka mengharapkan apa itu? Dividen mungkin? bukan Pak. Enggak juga. Mengharapkan bonus atau apa itu? Ada apa-apa lah. Ada fee-nya ya? Iya, dari pindah ke sini 50 miliar, ya 60 miliar gitu kan. Nah, mereka dapat ini dari bank itu. Nah, ya, Kayak ini kan persaingan ya? persaingan Pak. Iya, Tapi ini kan perusahaan kita. Harus kita Perusahaan pemerintah daerah. Seharusnya mereka yang harus memperkuat perusahaan mereka sendiri supaya itu tadi labanya besar. Banyak rakyat terbantu. Kalau besar nanti Dan usaha rakyat berkembang, PAD naik. Iya betul. Itu yang seharusnya dikejar Pak. Ini tidak soal CSR aja bisa Iya, iya. berani Betul, Pak. iya. Ini malu kita jadinya kan Pak. Iya, betul. Ini maaf, saya tak dapat menahan itu Pak. Karena saya lihat inilah. Tapi kalau kemarin pemerintah Riau katanya ingin menambah modal. Iya. Iya kan? Nah, itu bagus Pak. Bagus ya. Iya, karena sekarang baru sekitar 3 triliun itu. Iya, iya. Coba kita jadikan bank kita itu jadi Agak 5 triliun. 50 triliun Pak. Triliun, iya. Kalau dapat kan, nah, beransur-ansur kita tambah terus. Sehingga bank kita itu Bisa apa ya? kuat, Bisa kuat. sehingga seperti BJB, Oh, iya, Bank BJB. DKI, Iya. bisa seperti itu Pak. Dan asetnya makin bertambah ya. Asetnya akan makin bertambah. Karena dia bisa memberikan kredit kepada semakin banyak orang. Iya. Kalau kita kasih modal 50 triliun, kali 10 aja Pak. Dia bisa minjemin duit 500 triliun. Triliun, ya. Berapa banyak rakyat kita Luar bisa? biasa, Pak, ya. Luar biasa Pak seharusnya. Oke Pak Edianus, Iya, ini Pak. kembali tadi menyangkut masalah pembangunan ekonomi tadi Pak ya. Iya. Berkaitan masalah sumber daya alam, sumber daya manusia kita yang cukup potensial, kemudian segi peningkatan IPM kita cukup baik dari Riau ini ya. Dalam perkembangan dunia usaha ini Pak, salah satu faktor bahwa kesejahteraan itu tercapai apabila ini Pak banyak melahirkan usaha-usahawan dari kalangan anak. Ini gini Pak, kita kesenjangan sekarang Pak. Apapun proyek yang ada di Riau Pak, itu sebagian besar dinikmati atau dilaksanakan oleh orang luar. Iya. Tapi bukan putra-putra daerah kita Pak. Ini kan sangat apa nih? Sangat menimbulkan kesenjangan ini. Iya. Enak ya? Iya, Pak. Nah, kita tidak mampu melahirkan para entrepreneur Pak ya. Entrepreneur. Entrepreneur ini dalam rangka untuk menyeimbangkan ya Pak ya. Iya. Dan ini penting artinya di segi badan usaha milik daerah tadi Pak. Yang Bapak katakan kemudian itu bank siap menyediakan ini. Tapi berkaitan masalah pendidikan, pengembangan ekonomi ini Pak. Apakah cukup yang kata Bapak kata itu bahwa namanya anak kita UKM berkembang dengan baik? Apakah cukup itu Pak untuk meningkatkan kesejahteraan itu? Jadi begini Pak, ini kan bisnis. Bisnis ya. Kalau Bapak berbisnis, Bapak tentu tidak mau rugi. Iya. Ya kan? Demikian juga proyek-proyek yang dibuat oleh pemerintah. Itu kan punya tanggung jawab besar juga sebenarnya, Iya, Pak, supaya itu sukses. Kalau dikasih sama orang yang tidak profesional, itu kan berbahaya Pak. Iya, iya. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah 24 tahun Iya. otonomi daerah. Otonomi daerah, ya. Tetapi nampaknya kita belum berhasil menciptakan entrepreneur Iya. yang profesional, Iya. yang big lah, Iya. besar sedikit kan, Yang mampu bersaing lah yang ya. mampu bersaing, bisa Kualitas, masuk ke Iya. hal-hal seperti itu. Nah, itu dia Pak. Nah, ini maksud saya tuh di mana kelemahan ini Pak kira-kira? Kita tidak menciptakan suasana untuk itu, ya. tidak mendidik ke arah sana itu ya. secara khusus Pak. Khusus, ya. Pembangunan kita tidak begitu dominan kita lakukan dengan pola pentahelik itu misalnya Pak. Iya, iya, iya. Kerjasama perguruan tinggi, swasta, pemerintah. Gitu, Pak, ya. Itu perlu ada ya. Pak. Nanti kalau saya ngomong soal bagaimana perhatian terhadap UNRI nanti kan, saya orang UNRI nanti
Anu pula, ini Pak. perlu Pak ya. Pak, itu jangan Pak. So gini Nggak Pak, bisa, coba Bapak pikir Pak ya. Itu begitu banyaknya belanja Belanja daerah, belanja modal. daerah modal. Iya, cukup bangun besar. ini, bangun itu, bangun itu. kan ya. Tapi dari yang- Jakarta. Jakarta. itu ada Saya kan, lihat di Bengkalis proyek ini, jalan ini. Bukan, nah, anak-anak kita jadi penonton aja dia. Ya nggak punya alat untuk Tadi itu, bersaing. nah ini akibat daripada yang kata Bapak tadi 24 tahun kita, tadi saya mengatakan Pak, itulah kurang mampu kita memanfaatkan momentum otonomi daerah itu. Indonesia, 33 triliun setiap tahun masuk ke Riau, provinsi, kabupaten, kota dari bagi hasil. Lalu untuk apa? Bapak tanya itu, kalau 33 kali 10 aja 330, kali 20 aja 660 triliun. Kalau 20 tahun sudah 660 triliun. Seharusnya kan kinclong kita Pak. Ya enggak? Ya, Baik ya. dari SDM, maupun dari apa. Saya masih ingat Pak, ketika itu saya duduk di Dewan Pakar. Pertama kali kita mengusulkan beasiswa untuk pendidikan Ya. anak-anak kita. Wah, itu maaf, birokrasi masih menentang Pak. Nanti kalau dia tamat, dia ndak balik, bagaimana Pak Edianus katanya? Wah, maaf saya bilang, lihat Sumatera Barat. Ya kan? Iya. Coba lihat dokter di Riau ini, tamat UNAN. Oh iya. Ya, ini maaf ya, bukan diskriminatif apa-apa. Betul Kak. Ya. Kenapa kita tidak mencoba? Ya kan gitu Pak. Nah, ketika mau didirikan Fakultas Kedokteran, itu kan masih banyak juga yang Iya, yang menentang banyak itu, Pak. apa ya? Lalu berbisiklah almarhum Pak Tenas Effendi ke saya. Edi katanya, yang aku tahu orang Taluk jadi dokter baru 2 kan. Ketika itu Pak ya, satu Pak Rusdi di Dumai itu, dan satu Pak Taswin. A2 kata. Orang Pelalawan belum ada ketika itu, dia bilang. Jadi kamu katanya, dibilang sama saya, bertanggung jawab supaya banyak orang kampung kita nih yang jadi dokter. Nah, alhamdulillah 10 tahun setelah berdirinya Fakultas Kedokteran itu Pak, saya kebetulan demam. Berobatlah saya ke satu klinik 24 jam. Lalu saya diperiksa, iseng-iseng saya tanya, Dek, tamat kedokteran di mana? Katanya kan, di Unri Pak. Saya langsung, tapi happy saya Pak ya. Lalu saya tanya lagi, ya kan, kampung di mana saya bilang? Daerah Pelalawan Pak katanya, kebetulan kan Pak gitu. Agak berlinang air mata saya teringat almarhum ketika itu Pak Tenas, almarhum Pak Tenas. Jadi berarti Pak, ya tegak bulu saya, sudah ada orang Pelalawan yang jadi dokter, tegak bulu saya Pak. Begitulah Pak, investasi sumber daya manusia itu. Jadi klinik itu, saya tanya lagi, sudah banyak teman-temanmu yang masuk, walaupun baru di klinik-klinik Pak, tapi betul. Sudah orang kampung kita jadi dokter Pak. Ya, pelayan-pelayan rumah sakit banyak. Itu dia salah satu dampak daripada investasi sumber daya manusia. Dan ini yang seharusnya kita yang harus menjadi prioritas ya. Prioritaskan Pak. Bukan maaf gitu ya, enggak. Perjalanan dinas, rapat, konsumsi makan minum ya. Yang ada satu kabupaten jumlahnya 60% dibanding seluruh APBD. Yang 1, sekian triliun itu kan, itu masih 60%. Apa sebabnya gitu? Ini anu juga politisnya kan Pak, diterima honor. Tentu duit banyak tuh bayar honor. Jadi, tenaga honor. Bukan dioptimalkan tenaga yang ada, tapi itu kan sangat politis rupanya. Kalau banyak terima honor, banyak orang kampung kita bekerja di pemerintah. Ini secara politik bargainingnya jadi naik kan begitu Pak. Itu sebenarnya maaf kalau menurut saya salah kaprah. Arahnya adalah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Seharusnya sumber daya alam kita dikuasai oleh anak-anak kita karena profesionalitasnya. Kan begitu Pak. Jadi dia hidup dengan menggali potensi yang ada di daerahnya. Tapi tidak liar.
Jadi ini memerlukan suatu apa ya Pak ya? Iya, kita perlu strategi ke depan ya. Oke, yang politik silakan. Oh, politik silakan. Ya kan? Tapi dalam membangun basis ekonomi yang kuat, lebih kuat maksudnya. Yeah. Sebab begini Pak, saya ingin sampaikan juga, kita harus beri penghargaan juga sama pemerintah daerah selama ini kan. Bapak kan tanya IPM. IPM kita itu meningkat terus alhamdulillah. Setiap tahun 0,58 meningkatnya. Sekarang sudah 74,95. Wah, tinggi ya. Tinggi lumayan. Jadi kemudian ketimpangan gender kita relatif rendah 0,4. Ya, kayak indeks Gini rasio pemerataan kita Pak. Itu 0,3. Di bawah 0,4. Masih baik. Yang gitu Pak ya. Kemudian jumlah kelompok 40% masyarakat terbawah menikmati 22,27% UE ekonomi. Jadi sudah lumayan juga Pak. Ya, kemudian tingkat pengangguran Februari 2024 itu tinggal 3,85%. Oh, udah kurang ya. Tingkat kemiskinan memang masih penduduk miskin kita masih ada 6,67%. Ya. Tapi perlu diingat Pak, lalu lintas orang ke tempat kita itu tinggi ya. Migrasi. Jadi tidak semata-mata hanya karena penduduk tempatan kan gitu Pak. Tingkat kelahiran. Karena beban lagi luar ya. Jadi itu yang perlu kita cermati dan kita apresiasi juga Pak selama ini selama 24 tahun nih lah, 67 tahun Riau merdeka gitu kan, Riau berdiri gitu. Sendiri ya. Nah, tapi kita kan tidak boleh puas itu Pak ya? Puas soal itu. Makanya beberapa waktu yang lalu ketika presentasi di Batam, saya menyarankan waktu itu hadir juga Pak Samsuar yang hadir cuma ketika itu dia sebagai pertemuan UNRI ya? Iya, saya sampaikan kita perlu mengurangi ketimpangan ekonomi secara spasial. Karena di Pekanbaru itu relatif lebih di sini ini di satu tempat masih kurang. Sekarang dengan adanya perbaikan jalan, ada tol, ada apa, gimana caranya kita mengurangi ketimpangan spasial untuk semakin cepat meningkatkan IPM kita. Lalu ada yang perlu kita perbaiki Pak. Dan ini walaupun yang kita lawan ini adalah pengusaha kuat gitu. Jadi struktur pasar industri sawit itu Pak. CPO mahal di pasar internasional Pak. Tapi TBS itu masih rendah Pak. Dinaikkan 1.000 menurut saya harga TBS itu belum rugi eksportir itu Pak. Ya kan? Tapi kenaikan itu ya kan, nggak usah 1.500 rupiah aja. Itu akan sangat mendorong perekonomian lapis bawah. Konsumsi mereka akan naik, tabungan mereka akan naik. Nah, akibatnya perekonomian kita akan makin bergerak. Nah, itu juga. Yang ketiga saya sarankan kemarin, jangan hanya sekedar menikmati jalan tol. Mari kita manfaatkan jalan tol ini untuk meningkatkan perekonomian kita Pak. Terutama masyarakat. Ubi jalar apa yang bisa kita ekspor ke Malaysia? Pia Dumai. Karena 1,5 jam udah sampai. Luar biasa. Kan begitu Pak. Lalu baru kita dengan adanya jalan-jalan tol tadi, kita harus betul-betul mengembangkan kawasan industri ini secara baik Pak. Karena kita kan sangat bergantung betul kepada sawit ini. Industri pengolahannya pun hilirisasi dari itu. Ya kan? Dan kayu. Nah sekarang kawasan industri baru yang kita bangun dengan memperbaiki infrastrukturnya, maka mudah-mudahan tumbuh industri pengolahan. Nah kemudian industri jasa. Bapak boleh lihat rumah sakit. Payah kita mencari kamar sekarang kalau kita sakit kan. Tapi coba Bapak sudah lihat tidak hanya dari Riau itu Pak. Itu dari luar. Artinya apa? Dengan mengembangkan jasa kesehatan, Riau ini akan menjadi sasaran orang datang. Dan itu ekonomi Pak. Dan itu belanja mereka. Nah itu juga. Terakhir, barulah kita dengan menggunakan 2 institusi keuangan kita tadi, Bank Riau Kepri Syariah dan penjaminan kredit, kita
mendorong peningkatan kredit untuk usaha, UMKM. Ayolah 15 kabupaten kota, 1 provinsi, naikkanlah setoran modal itu. Ya, jangan dengan dipakai ya, untuk ditarik, biaya ini ya, aja. Jangan hanya mengharapkan dihabiskan begitu saja. Karena diletakkan modal di situ ada harapan juga untuk kita bisa dapat dividen kan Pak. Ya, betul. Tapi yang jelas gearing rasio perusahaan ini akan semakin tinggi. Kemampuan dia memberikan kredit kepada UMKM. Boleh kita buat syarat. Saya tambah modal 250 miliar misalnya kata provinsi, tapi 75% dari uang modal itu harus diarahkan kepada kredit UMKM yang produktif. Buat fakta integritas. Ya. Bikin perjanjian bersama Pak ya. Kalau kita dia punya perusahaan tuh Pak. Iya betul. Dia yang punya. Jadi hendaknya pemegang Bank Riau ini, pemegang saham ini tidak berpikir ke sana ya. Bukan hanya untuk mengharapkan dividen saja. Gimana dividen mau meningkat terus dengan baik Pak? Apanya kurang ya. Apalagi sekarang mereka masih menghadapi turbulensi transformasi. Iya betul. Siapa lagi kota kita yang mengapakan perusahaan kita sendiri kan Pak? Ya, usaha kita sendiri. Baik Pak Pak Edianus luar biasa nih. Hampir 40 menit ya. Kita sudah bincang-bincang tadi Pak Edianus dalam menyambut 67 tahun Provinsi Riau. Kita melihat tadi bagaimana perkembangan dan kemajuan dan apa kendala yang dihadapi sekarang ya. Jadi ke depan cincin tuan-tuan ini perlu kita pikirkan sebagaimana disampaikan Pak Edianus tadi. Memang kita harus memperankan ya sumber daya manusia kita. Ini yang penting. Putra-putra daerah kita masih ada kesempatan untuk mampu meningkatkan kualitasnya dalam dunia usaha. Apalagi tadi dibilang oleh Pak Edianus bahwa sarana infrastruktur sudah cukup berkembang di Riau, jalan tol ya. Kemudian begitu juga daerah-daerah yang selama ini terisolir sudah bisa dilewati, dan kemudian juga sumber-sumber ekonomi di masyarakat itu masih bisa dikembangkan, apakah industri menengah, industri kecil itu bisa kita lakukan ke depan nih. Dan kemudian perbankan siap membantu semuanya, dan tentu hal ini pemerintah daerah lah yang diharapkan untuk memberikan pembinaan, bimbingan, pendidikan dan sebagainya, dan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau ini. InsyaAllah Riau ke depan akan maju dan bermartabat dan masyarakatnya tetap sejahtera. Mudah-mudahan negeri kita ini aman dan sentosa. Sekian dan terima kasih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Edianus. Sama-sama Bapak. Mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu lagi Pak. InsyaAllah. Terima kasih. Demikianlah. Tapi jangan lupa yang satu ini, like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edianus. Sama-sama Bapak.